Halo semuanya, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil proyek UAS database sistem kami, rancangan database untuk sekolah SMK Sisi. Kami terdiri dari saya sendiri, Christian Bedi Susilo, dan Erik, dan Vincent. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Erik. Untuk identifikasi entitas, kita punya data siswa dengan deskripsi menjelaskan tentang informasi mengenai seluruh siswa yang terdaftar di SMK Asisi, dan juga data guru yang menjelaskan informasi mengenai seluruh guru yang mengajar di sekolah SMK Asisi. Lanjut. Terus juga ada data inventaris, yaitu informasi mengenai barang inventaris sekolah seperti peralatan, perlengkapan kelas, dan juga fasilitas. Disertai dengan data ruang yang menjelaskan informasi mengenai seluruh ruangan yang terdapat di sekolah. Lanjut. Ada juga data ekskul yang menjelaskan informasi mengenai ekskul yang ada di SMK Sisi, berisi nama ekskul dan juga pembimbing ekskul. Juga data ekskul siswa, yaitu informasi mengenai siswa yang berminat dalam kegiatan non-akademik, berisi NISN siswa, nama siswa, dan kegiatan diambil. Lanjut. Terus untuk identifikasi relational types dari data siswa, guru, ruangan, dan juga ekskul. Ini Lalu di sini ada identifikasi atribut key. Ini untuk NISN ada PMI, ID kelas, forensik, data guru ada NIP, primary key. Lalu di data inventaris ada ID ruang sebagai forensik dan ID inventaris sebagai primary key. Data ekskul siswa, NISN sebagai primary key dan ID ekskul sebagai forensik. Data ekskul ada ID ekskul sebagai primary key dan NIP pembimbing sebagai forensik. Lalu di data ruang ada ID ruang sebagai primary key, NIP penanggung jawab sebagai forensik. Di sini contoh tabel data siswa, tabel data ekskul, tabel data guru, tabel data inventaris, tabel data ekskul siswa, dan tabel data ruangan. Dan di sini ada kasus permasalahannya, ini yang belum dinormalisasi, lalu ini juga belum dinormalisasi. Oke, undang pertama ini first normal form, jadi kita memisahkan menjadi tabel-tabel yang tunggal atau atomik. Ini untuk tabel siswanya, ini tabel guru. Lalu setelah kita menggunakan first form, kita pakai second form, second normal form, itu kita harus semua kolomnya non key harus bergantung pada dengan primary key, dan tidak boleh ada kolom yang hanya bergantung pada sebagian key. Ini merupakan hasilnya. Lalu ada third normal form, ini yang sudah di second normal form, tidak ada kolom yang ada kolom non key lain atau non transitive dependency. Ini untuk yang data siswa dan ini untuk data staff. Ini data ekskul, ini NISN, ini untuk yang data ekskul siswa, ini untuk yang data ruang, dan ini untuk data risk. Lalu ada IRD-nya, ini merupakan contoh IRD yang telah final IRD-nya, di mana data ekskul siswa itu sebagai translatable. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh Vincent. Oke, kita lanjut ke pembuatan tabel. Pertama, kita membuat tabel data guru. Kita membaca dengan create table, lalu memasukkannya dengan insert, dan hasilnya itu output. Oke, lanjut kita membuat tabel data siswa dengan menggunakan create table, lalu memasukkannya dengan insert, dan menghasilkan output. Oke, kita lanjut ke membuat tabel data ruang. Membuat tabel data ruang dengan create table, memasukkannya dengan insert, dan hasilnya itu output. Oke, lanjut ke data ekskul. Kita membuat data ekskul dengan create table,
terus memasukkannya dengan insert, terus dan hasilnya output. Lanjut kita membuat tabel data ekskul siswa, membuatnya dengan create table, lalu memasukkannya dengan insert dan hasilnya adalah output. Lalu kita membuat data inventaris dengan create table, lalu memasukkannya dengan insert dan data yang dihasilkan adalah output. Oke, Lalu di sini ada agregat, dimana di kasus permasalahan kita mau menghitung berapa jumlah siswa. Kita menggunakan select, lalu kita count dari ID kelasnya dari form data siswa. Ini hasilnya bakal kayak gini. Oke, yang kedua kita menggunakan conditional expression, di mana kita menggunakan where, kita menggunakan syntax where, itu kita bakal mencari tanggal lahir yang melebihi tanggal yang telah ditentukan, dan hasilnya bakal kayak begini. Lalu ini menggunakan sequence, di mana sequence ini kita menggunakan where, kita menggunakan di dalam where tuh ada kayak subquery-nya, dan hasilnya tuh bakal kayak begini. Lalu kita menggunakan variable and subquery. Ini menggunakan select from data siswa. Kita menggunakan where ID kelas sama dengan _2 kelas ID. Ini bakal kita input kelas yang ininya apa, nanti bakal hasilnya. Oke, demikian presentasi kami. Saya ucapkan terima kasih.